Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang wali mastur di akhir zaman ini. Sebut saja nama seorang wali mastur tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Sebelum saya ceritakan mimpi tersebut, perlu diketahui tentang istilah wali mastur. Itu adalah wali Allah yang status kewaliannya disembunyikan oleh Allah dengan sifat-sifat kemanusiaan. Wali Allah itu sama dengan orang lain. Mereka itu makan, minum, menikah, memakai baju, ke pasar, memakai dunia maya, media, medsos. Ketika wali Allah itu hidup di akhir zaman ini, walaupun tujuan bermedsos itu berbeda dengan kebanyakan orang. Yang berbeda pada diri kekasih Allah itu adalah keadaan hatinya yang selalu terkoneksi kepada Allah, selalu zikrullah atau mengingat Allah, yang mana keadaan hati yang seperti itu adalah memiliki makna tersirat bahwa hidupnya itu selalu ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Seluruh gerak diamnya itu bisa dijadikan sarana beribadah kepada Allah. Berbeda dengan keadaan hati orang-orang pada umumnya yang seringkali lalai kepada zikrullah, lalai mengingat Allah, lalai menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Orang-orang yang awam tidak mengetahui tentang status kewalian seseorang karena pandangan yang digunakan oleh mereka sebatas pandangan mata lahiriah, sedangkan kedudukan kewalian seseorang itu hanya bisa diketahui dengan pandangan mata hati, yaitu hati yang bersih, hati yang selalu dibersihkan dengan seringnya beramal soleh di dalam kehidupan, baik itu amal soleh yang diwajibkan oleh Allah dan menambahkan dengan amalan sunnah. Hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan dikehendaki oleh Allah yang bisa mengetahui dengan hakiki tentang status kewalian seseorang. Itulah secara ringkasnya mengenai wali Allah yang mastur. Sekarang akan saya ceritakan mengenai mimpi yang dialami beliau. Mimpi yang dialami wali Allah yang mastur di akhir zaman ini adalah tentang makom atau kedudukan spiritualnya di sisi Allah, dan juga mengenai petunjuk tentang keadaan 4 temannya si Fulan. Si Fulan itu di dalam kehidupan nyata dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan swasta yang beberapa temannya ada di dalam mimpi tersebut. Ada 4 temannya, yaitu 3 laki-laki dan 1 perempuan yang non-muslim. 3 laki-laki teman si Fulan, 1 teman itu sangat akrab di dalam kehidupan nyata, sedangkan 2 teman laki-laki lainnya itu akrab. Saya ulangi, yang 1 tadi itu sangat akrab, 2 teman yang lainnya hanya akrab saja. Sedangkan 1 perempuan yang non-muslim itu keadaannya dengan si Fulan agak akrab. Jadi kadar akrabnya berbeda-beda. Di dalam mimpi yang dialami si Fulan, diperlihatkan temannya yang sangat akrab itu ingin bukti tentang ilmu hakikat yang ada pada diri si Fulan. Tetapi temannya itu tidak percaya dengan divisualkan dirinya itu membelakangi si Fulan. Ketika Fulan menjelaskan di dalam mimpi itu tentang ilmu hakikat, temannya yang sangat akrab itu posisi punggungnya dihadapkan kepada wajah si Fulan. Keadaan temannya itu menyombongkan diri dari si Fulan. Tidak percaya. Keadaan dia itu adalah sebagaimana yang Allah gambarkan pada firman-Nya di dalam surat Yunus ayat 39. Allah Ta'ala berfirman,
Mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, padahal belum datang kepada mereka penjelasannya. Sedangkan dua teman laki-laki yang dikenal oleh si fulan, yang akrab di dalam kehidupan nyatanya, diperlihatkan di dalam mimpi itu mau mendengarkan penjelasan ilmu hakikat yang disampaikan oleh fulan, tetapi wajahnya itu senyum dengan merasa kurang percaya. Sedangkan teman yang lainnya, yaitu seorang wanita non-muslim yang di dalam kehidupan nyatanya itu agak akrab dengan si fulan, di dalam mimpi tersebut divisualkan perempuannya non-muslim itu menjelaskan tentang sesuatu, mengadu kepada si fulan tentang sesuatu, kemudian fulan itu merespon dengan menjelaskan. Ketika perempuan itu mendengarkan penjelasan dari si fulan, perempuannya non-muslim itu mendengarkan dengan wajah yang fokus, sangat mendengarkan penjelasan dari fulan dengan tata krama yang baik, sopan santun. Ya, itulah visual mimpi yang dialami fulan. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Mimpi yang memiliki makna tersirat, contohnya ada di dalam surat Yusuf, ada 3 kisah mimpi yang memiliki makna tersirat, yang salah satunya adalah mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, terdapat pada surat Yusuf ayat 4. Yang takwilnya atau maknanya terdapat pada surat Yusuf ayat 100. Mimpi yang dialami fulan memiliki makna tersirat. Yang pertama adalah petunjuk dari Allah mengenai diri si fulan adalah seorang wali yang diberi kemampuan mengetahui bahasanya al-haq, bahasanya Allah, yaitu ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki yang pemahamannya hanya dari al-haq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus adalah petunjuk dari Allah bahwa dirinya itu mendapatkan izin dari Allah untuk mengajarkan atau menyampaikan ilmu hakikat kepada orang lain. Karena di dalam mimpi itu, fulan menjelaskan kepada orang lain tentang ilmu hakikat. Yang kedua adalah petunjuk mengenai ketidakpercayaan teman-teman si fulan mengenai status kewaliannya. Karena ilmu hakikat itu dimiliki seorang wali, maka ketika divisualkan fulan itu menyampaikan ilmu hakikat, maka dirinya itu adalah sebagai wali Allah. Dan ketika mereka itu tidak mempercayai ilmu hakikat yang disampaikan oleh fulan, maka itu memiliki makna tersirat bahwa status kewaliannya si fulan, jika diperlihatkan atau jika diberitahukan kepada mereka, teman-temannya yang ada di dalam mimpi itu pasti didustakan. Ya. Sebagian besar adalah berkaitan dengan kadar keakrabannya. Karena di dalam mimpi itu, teman laki-laki yang sangat akrab dengan si fulan itu menyombongkan diri. Badannya itu membelakangi si fulan. Seolah mengisyaratkan dia itu tidak percaya. Karena dia di dalam kehidupan nyata sangat akrab. Maksudnya sangat tahu perilaku keseharian si fulan. Sudut pandangnya dia hanya pandangan mata lahiriahnya mengenai keseharian si fulan. Sedangkan dua teman laki-laki yang lain mau mendengarkan tapi disertai rasa kurang percaya. Nah, kurang percayanya kepada fulan itu karena apa? Di dalam kesehariannya dia kondisinya dengan si fulan itu keadaannya akrab, ya, sehingga kurang percaya karena pandangan mata lahiriah di dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi, yang pertama tadi tidak percaya karena sangat akrab. Yang kedua, akrab saja sehingga dia itu kurang percaya. Yang ketiga, agak akrab, artinya agak jauh dengan fulan sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu, dia ada peluangnya untuk percaya. Nah, ini mengenai apa? Terhijabnya atau terhalangnya seseorang itu mendustakan status kewalian tentang orang-orang terdekatnya. Karena apa? Mengikuti pandangan mata lahiriahnya, karena dia seolah merasa tahu di dalam keseharian
orang yang telah dikenalnya itu, sehingga status kewaliannya didustakan. Itulah takwil mimpi tersebut.